Itu namanya istidraj dalam Islam dong. Kucing dikasih makan, tikus juga dikasih makan. Kadang-kadang makanan tikus ini lebih bagus, lebih mahal daripada makanan kucing. Kucing nggak perlu iri, dalam makanan tikus ini ada apa? Pasti ada racunnya. Meskipun kita dikasih bekas-bekas sisa makanan, tapi ini dikasih karena disayang. Jadi kalau kita dalam Islam itu kita diuji, itu kan Allah sayang dong. Allah sayang, Allah pengen kita kuat, Allah pengen kita tahu jawabannya, Allah pengen kita naik level, naik kelas, jangan kamu di sana terus. Maka dikasihlah ujian. Kalau nggak diuji kan kita komplain. Kan bilang tadi, kalau kita udah bayar sekolah, udah tiba-tiba teman diuji, kita nggak diuji. Coba aku pengen tanya nih, konkretnya nih. Kalau Ustadz Dery sendiri, pernah diuji ujian hidup apa yang terberat? Dan bagaimana cara ngelewatinnya? Ujian terberat hidupku itu ya ketika proses hijrah itu. Kan bertepatan dengan isu terorisme dalam Islam. Aku mengganti fashion seperti ini. Jadi aku pakai gini udah hampir 25 tahun dong. Oke. Jadi bertepatan dengan 11 September kan. Jadi 9/11. pas lagi Osama bin Laden pakai sorban, pakai jenggot. Lagi aku baru punya jenggot. Jadi itu berat. Nah kemudian istri juga udah mulai pakai niqab, pakai cadar. Waktu itu belum banyak orang pakai cadar. Sekarang udah tren. Sekarang artis-artis pakai cadar. Doain ya biar istiqomah, bangga gitu loh. Dulu orang menganggap cadar ini aliran sesat. Jadi itu ujian terberat kurasa dalam hidup. Aku pernah diludahin orang, pernah difitnah orang, pernah pokoknya rumah didobrak sama orang Bali waktu itu karena dicurigakan aku lagi khurus kan pergi ke Pakistan, ke India. Ya dibilang mau belajar ngerakit bom ini. Jadi istri di rumah sama anak-anak, rumahku didobrak. Waktu itu dok, saya nggak tahu. Ya Allah ini gimana nih, disusahkan ngurus apa-apa jadi sebentar jadi lama. Kita sewa toko nggak diperpanjang, nggak boleh gitu. Jadi saya pikir hanya karena cara berpakaian. Pakaian aja. Nah, jadi aku rasa sampai ada ustadz yang kasihan bilang pakai biasa-biasa aja lah, kan banyak juga ustadz-ustadz yang pakai baju koko, jenggotnya jangan, nggak usah lah kayak teroris kayak Osama bin Laden gitu. Terus saya bilang, Ustadz sebelum saya mengganti fashion ini, saya sudah berpikir berkali-kali. Dan setelah saya pikirkan dan saya putuskan untuk mengganti gaya hidup saya sudah siap mati. Wajib. Saya bilang saya siap dibunuh orang, jangan ya difitnah, diludahin, dibunuh pun siap. Kenapa Pak Ustadz? Kan iman dengan pakaian kan berbeda. Dok, aku menurutku ya, aku maaf ya, kita mungkin berbeda point of view tentang mengamalkan agama. Saya mau mengamalkan agama dari hal yang paling mudah dulu. Menurut saya yang paling mudah itu mengganti pakaian. Murah, 1 juta aja selesai nih, langsung kayak syekh besar ini. Aman. Serius. Kalau harus hafal dulu baca Qurannya lah, kapan saya pantas pakai ini, nggak bisa. Jadi dulu saya merasa, dok, waktu metal dulu, kenapa saya gondrong, kenapa baju saya hitam-hitam pakai hantu-hantu? Karena saya mencintai, mengidolakan metal.